Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Kids for Christ, yuk mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan makan ya sebelum memulai ibadah, supaya adik-adik bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kedua, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis adik-adik sebelum memulai beribadah. Ketiga, saat memulai ibadah, adik-adik harus duduk manis dan tidak boleh bercanda sama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selamat beribadah adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Gimana kabarnya minggu ini? Wah, pasti baik banget dong, Kak. Pasti luar biasa dong. Kakak kabarnya gimana minggu Wah, ini? pasti luar biasa. Siapa yang merasakan cinta kasihnya Tuhan? Angkat tangannya. Ayo adik-adik yang di rumah, meskipun kita ibadah dari rumah, tapi harus mengalami sukacita yang dari Tuhan. Dari Tuhan. Adik-adik mau nggak nanti kalau setelah pas lagu worshipnya kita joget-joget, ya kan Kak? Ya. Nah adik-adik sebelumnya kita tapi mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik semuanya sikap berdoa, sikap menyembah Tuhan, kita mau berhadapan sama Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian Selamat Pagi Bapa. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Adik-adik yang di rumah angkat tangannya. Kita mau menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik kita nyanyikan lagu ini lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam
Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik rumah kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan-Mu Atas Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sepanjang kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus atas setiap penyertaan-Mu Tuhan. Dari malam hingga pagi ini Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersuka cita bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa, Kau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang sama-sama percaya Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Nah adik-adik kita udah menyembah Tuhan, kita sudah berdoa, sekarang waktunya apa Kak? kita mau berjoget menari buat Buat Tuhan. Tuhan. Udah siap adik-adik, kita mau nyanyi lagu Oh Betapa Indahnya. Musik. Ayo joget yang di rumah. Jangan malu-malu ya sama orang tuanya. Oh betapa indahnya Dan bertapa apa dan adik-adik? betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa Indahnya, indahnya, betapa eloknya. eloknya Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Waktu rapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya. eloknya Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bangku rotan di kepala harum, yang kejanggut ke jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Katakan ku kan menari. ku kan menari, Ku kan menari seperti dan menari. ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada
ikut menari, menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Nah, adik-adik di rumah udah capek belum? Kayaknya udah deh Kak. Oh, Udah gembira belum? pastinya dong. Oke adik-adik, saatnya kita mau apa Kak? Mau Mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik yang di rumah yang tadi berdiri udah capek-capek, boleh duduk kembali, kita mau angkat pujian Ku Mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
kami mau mengasihi Engkau Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tapi bukan hanya kami dengarkan, tapi kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, kembali lagi kita ke cerita anak. Yuk kita mau dengar sambungan yang kemarin Pokok Andrea sudah cerita. Mau tahu nggak? Ingat nggak? Yang di apa tuh? Yang di mangkuk tuh? Ya, sup kacang merah. Terus nyambung lagi kakak Ping-Ping. Nah, Ciping-Ping juga cerita nyambung lagi. Ya anugerah Tuhan, kasih Tuhan ya. Oh, si Esau dan Yakub. Berarti kakak dan adik lagi ya. Nah, hari ini Oma akan bawakan kabar indah. Ini kakaknya ada 10. Wow, dia anak ke-11. Wah, gimana ceritanya? Yuk, sebelum itu kita berdoa dulu. Iya, Oma mau bilang dulu. Gongsi. Ya, Tuhan berkati buat anak-anak semua ya. Oh, pasti angpaunya banyak ya. Jangan lupa sisipi, taruh di amplop. Nanti buat persembahan di rumah Tuhan. Ya, jangan lupa sisipin di amplop ya. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus yang manis, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau hebat, Engkau dahsyat, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Oh terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami lagi mau dengar Tuhan, kembali cerita anak Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Urapi Oma Lian dengan urapan yang baru Tuhan. Setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibir Oma Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera mengalir dalam kehidupan kami semua dimanapun kami berada. Meskipun kami tidak bisa beribadah di suatu tempat Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rancangan yang indah buat kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo. Nah, anak-anak, hari ini Oma mau cerita tentang bagaimana kalau kemarin kan anugerah Tuhan disia-siakan ya sama Kak Esau ya. Sayang sekali. Tapi di sini juga ada loh anak-anak yang seperti itu ada ya. Nah, sebelum kita masuk cerita ke Alkitab, Oma mau cerita. Ada seorang anak namanya Boyes. Ya, si Boyes ini anak sekolah minggu yang rajin dan setia. Doanya juga pinter sekali ya. Boyes ini, tahu nggak anak-anak? Dia punya cita-cita, besok kalau aku udah besar, aku mau jadi jenderal. Wah, keren kan ya? Cita-citanya pengen jadi jenderal. Jadi dia terus dan sering berlatih ya. Anak-anak lihat, nih dia punya ini. Ada yang tahu? Nah, apa ini? Sniper M500. Ini punyaan si Boyes. Wah, Boyes tuh setiap hari dia belajar. Caranya bagaimana ya kalau mau menyerang musuh. Kalau ada musuh, dia kan harus mengintai, harus mengendap-endap. Itu si Boyes. Ya, terus dia juga kadang-kadang kepengen jadi apa nih? Wah ini dia, apa ini namanya? Kalau kata cucu Oma ini namanya Rembo Oma. Rembo, wah banyak sekali dia punya peralatannya. Tuh, wah revolvernya juga ya. Dari yang besar sampai yang kecil dia punya loh ini. Jadi dia kalau kemana-mana dia pergi dia suka bawa ya. Nah Boyes mempunyai cita-cita yang hebat menjadi jenderal. Dia udah persiapkan diri. Jadi dia bisa push up. Dia belajar supaya badannya gede. Kuat. Terus dia berenang. Terus dia naik sepeda. Wah, kakinya supaya kuat. Tapi anak-anak tahu. Ketika dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, besok kalau aku sudah besar nih, nanti udah lulus SMA. Aku mau masuk sekolah tentara, sekolah polisi. Nah, aku mau jadi prajurit dulu, belajar dulu katanya. Ya benar anak-anak, ketika dia sudah dewasa ya, dan dia mulai mau masuki universitas, dia udah daftar namanya, udah bisa lulus, bisa. Pas diperiksa,
Ya, badannya semua udah bagus. Jadi badannya seolah kuat gitu ya. Ketika diperiksa kakinya, ternyata diperiksa kakinya gak lulus. Aduh, tahu nggak anak-anak? Kakinya rata. Jadi nggak boleh kalau jadi polisi atau tentara atau jenderal. Kakinya rata tuh nggak diterima. Dia nangis, dia pulang ke rumah, dia nangis, dia bilang, mama, mama, aku ditolak, aku nggak bisa jadi jenderal, mama jadi prajurit aja nggak bisa karena kakiku rata. Ini kakinya ini rata telapaknya, kan ada orang begini yang bagus, ini dia rata, meskipun tebal, dia tapi rata nggak diterima, ya. Nah akhirnya anak-anak dia kesel sekali, dan dari situ dia mulai simpen. Nah ini dia. Anak-anak masih ingat yang kemarin itu yang Oma cerita tuh ada siapa tuh? Si Kain. Ya. Emang Tuhan gak ada, Tuhan gak sayang kamu, ya. Tuhan gak pernah dengerin doa kamu. Waduh, anak-anak dibisikin terus ya. Si Boyes tambah kesel, tambah kekis sekali dia. Biarin, sekarang aku gak mau ke gereja lagi, aku gak mau berdoa lagi. Pokoknya nggak mau deh gitu ya. Kesel sama Tuhan. Ya, akhirnya dia masuk ke universitas kedokteran. Nah, sekarang peralatannya ini loh. Nah, ya, dia punya ini, nggak punya ini. Dia ahli bedah loh anak-anak. Dan dia lupa karena dia udah lupain Tuhan. Dengan adanya peralatan ini, dia bisa membedah orang. Bahkan menolong bapak, ibu, anak-anak, orang tua, ya yang miskin, yang kaya, yang tadinya nggak bisa hidup, jadi hidup lagi, jadi sehat, ya. Nah anak-anak tahu dia meskipun dia tetap masih nggak ingetin Tuhan, dia karena udah pinter, udah saking udah, pokoknya udah bisa deh semuanya, udah hebat gitu, dia lupa, tapi dia kesel, ya. Terus dia bilang, ketika dia umurnya tambah, dia bilang, Tuhan, kan aku mau jadi jenderal tapi Tuhan gak denger doaku. Tuhan udah tinggalin aku. Terus Tuhan bilang, lihat no di atas no ya. Dilihat ke atas, ya. Tuhan puterin filmnya. Ya dari dia sejak kecil dia berdoa, dia rajin setia ya, dia latihan, dia kuat gitu ya. Tahu nggak anak-anak? Dan ternyata di film itu di atas itu Tuhan kasih lihat dia jadi prajurit. Karena prajurit kan harus maju paling depan. Nah dia jadi prajurit udah cakep deh, pokoknya pakaiannya keren. Terus sombong lagi jadinya, kan pakai pakaian tentara itu, keren dah pokoknya dia, ya bagus sekali. Dan ketika ada perang waktu itu, ternyata di garis depan itu ada yang lemparin bom. Tahu nggak anak-anak? Akhirnya Boyes meninggal. Terus dilihat Boyes ditaruh di dalam peti kayu. Dikirim ke mama papanya, semuanya nangis, sedih semua. Boyes lihat, oh jadi kalau kemarin aku ikut jadi prajurit, aku akan mati. Ya, terus Tuhan bikin lagi filmnya. Nih, Boyes yang sekarang, pakai pakaian dokter, bawanya pisau gunting ya, buat ngebedah orang. Semuanya orang happy dibedah sama Boyes ya. Semuanya sembuh, sehat. Dan ada seorang anak, dengar anak-anak. Seorang anak sama seperti dia ya. Itu sedang sakit dan dengan Boyes ini dibedah ya, lukanya ya. Dia sembuh. Dan ternyata anak itu sekarang dia lihat jadi jenderal nih, bintangnya bintang berapa nih, banyak bener ya di sini bintangnya ya. Boyes senang. Dia jadi jenderal ya. Kalau enggak kan dia juga mati aturan ya. Tapi dia udah jadi jenderal. Lalu Tuhan bilang, kamu pilih mana? Jadi prajurit jadi jenderal atau sekarang kamu jadi dokter menjadikan jenderal? Wah, terus Boyes bersadar, ampun Tuhan ya. Rencana Tuhan ternyata is the best, lebih bagus. Ya rencana Tuhan, ya lebih bagus. Jadi sekali lagi kita harus mengerti apa rencana Tuhan. Nah ya, jangan cepat-cepat marah, cepat-cepat keki ya. Kita percaya Tuhan punya rencana yang lebih bagus. Oke. Nah, di Alkitab ya, kita simpan dulu. Di Alkitab
ada seorang anak. Ini namanya siapa? Yusuf. Nah, sebagian besar pasti udah tahu siapa Yusuf. Kita baca ayatnya dulu ya. Yuk. Itu ada di Alkitab sini, di kitab Kejadian 37. Siapa sih Yusuf ya? Kita baca ayat yang 2, ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun ya. 17 tahun jadi masih muda, bisa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak dari ayahnya ya. Dan Yusuf, ternyata Yusuf itu lebih disayang di ayat 3 ya. Bapaknya itu Yakub lebih sayang sama Yusuf ya, sampai akhirnya ya kita terus Yusuf itu diberikan pakaian yang bagus. Nih dia nih. Tuh jubahnya seperti ini. Keren ya. Lalu Yusuf suka kalau ke tempat kakaknya lagi galain domba, Yusuf datang suka bawain makanan buat kakak-kakaknya. Karena Yusuf tuh sayang sama kakak-kakaknya. Kakaknya itu ada 10. Wah, ya kakaknya itu ada 10. Banyak loh anak-anak. Kalau di sini kita lihat dia paling ada 2 atau 4 anak di dalam keluarga. Tapi ini 12 anak ya. Dan Yakub adalah anak yang ke-11. Ntar kemarin mungkin kok Ciping Ping udah ajarin, udah kasih tahu ya. Nama-namanya siapa-siapa, masih ingat nggak? Ingat ya? Oh, ntar kita urut ya. Nah, anak-anak tahu. Yusuf ini dikasih mimpi sama Tuhan. Ya, ada berkas katanya. 11 tunduk sama berkasnya dia. Kakaknya tak kesel bener. Besoknya Yusuf dikasih mimpi lagi. Nih dia. Ini sekarang mimpinya lebih seru. Bukan 11 bintang aja ya yang tunduk sama dia. Tapi matahari, bulan juga nunduk sama dia. Waduh, tapi papanya tahu ya, papanya simpen. Oh, berarti Tuhan punya rencana nih. Besok Yusuf mau jadi raja, jadi pemimpin besar ya. Makanya semua nih kakak-kakaknya, termasuk mama papahnya, tunduk ya, hormat. Besok-besok kejadiannya hebat ya, kita lihat. Nah, akhirnya anak-anak lihat dengan rencana yang Tuhan sudah atur, itu rencana Tuhan gak pernah gagal. Jadi selalu pas waktunya, itu sesuai dengan apa yang Tuhan udah atur ya. Itu pasti pas ya. Dan itu semua membuat indah pada waktunya. Jadi sekali lagi Yusuf dengan segala yang dia alami, anak-anak tahu pertama kali dia di mana ya? Dibuang ke sumur. Jijik sekali ya, malam-malam dibuang ke sumur. Terus begitu dijual ya. Penderitaan Yusuf dijual, dia nggak lawan kakaknya. Sebenarnya bisa dia lawan ya, tapi dia nggak mau ya. Dia nurut karena lembut hatinya. Tuh hebat kan? Ini lembut hatinya. Jadi dia ikuti apa yang kakaknya mau, dia turuti. Bahkan jubahnya yang bagus ini dilumuri darah kambingnya ya. Dibilang udah mati. Wah ya. Kakaknya sampai seperti itu ya, anak-anak. Jadi sekali lagi Yusuf udah dipenjara akhirnya karena gara-gara dari istri dari majikannya resek ya, memfitnah dia, akhirnya dipenjara. Udah nolongin juru minuman raja, lupa juga sama dia ya. Tapi Tuhan hebat, pas pada waktunya Tuhan angkat jadi pemimpin. Lebih keren dari pakaian yang sekarang. Tuhan tuh baik, jadikan dia pemimpin. Bahkan waktu keadaan lagi kacau di negara, kelaparan, Yusuf punya hikmat keren sekali. Jadi jangan lupa anak-anak, kita harus mengerti apa rencana Tuhan ya. Jangan lupa, jangan suka nyimpen kepahitan, kekesalan, kecewaan, iri, marah atau sombong ya. Seperti tadi si Boyes ya, ketika dia lihat, rencana Tuhan ternyata is the best ya. Sekali lagi, biarlah anak-anak tekun ya. Mulai sekarang nih, anak-anak kepingin apa? Anak-anak berdoa, minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan nanti kasih lihat tuh, nanti ada filmnya tuh, di videoin. Nah, ya besok-besok anak-anak mau jadi apa? Tuhan udah siapin loh, Tuhan udah siapin ya. Siap, yuk kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Tapi sebelumnya Oma mau
eh, urutin ya. Nih dia nih kakak-kakaknya nih ya. Kakak terbesarnya adalah Ruben. Terus kedua Simeon ya. Terus yang ketiga Lewi ya. Yang keempat Yehuda, ntar kita bikin ya. Lalu yang kelima nih, siapa nih? Dan ya. Lalu yang keenam Naftali. Ya. Yang ketujuh Gad namanya. Terus yang kedelapan Asher. Yang kesembilan nih Isakar. Yang ke-10 Zebulon. Yang ke-11 Yusuf ya, si mungil. Terus yang ke-12 Benyamin, yang paling bungsu. Ya, jadi ada berapa? 12 ya. Oke, sampai di sini kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan ajar kami agar kami tetap memiliki hati yang lembut sehingga kami bisa mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami yang mulai dari kecil ini Tuhan. Kami tetap belajar terus Tuhan, karena kami tahu segala sesuatu indah pada waktunya karena Tuhan sudah membuat hal-hal yang terindah buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari Yusuf yang benar-benar memiliki hati yang lembut, rendah hati, dan dia mengasihi kakak-kakaknya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu tetap Tuhan dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Berkati papa, mama, kakak, adik, guru-guru kami Tuhan. Bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan, berkati Tuhan. Juga untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Stephen dan Pak Purba juga Tuhan, berkati Tuhan. Semua guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, Ibu Elizabeth Tuhan, Kakak Selvi Tuhan, beserta kakak-kakak lainnya Tuhan. Juga Kak Yafet Tuhan, yang senantiasa Tuhan sudah setia Tuhan mengedit Tuhan ibadah online ini. Juga Kak Jojo yang memimpin musik Tuhan. Semua yang memimpin puji-pujian Tuhan. Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Samuel dan Lydia juga Tuhan. Urapi Tuhan, urapi selalu. Terpujilah Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, kembali lagi ke Art and Craft. Waktunya kreativitas. Siap? Ya, hari ini Oma mau ajak anak-anak membuat seperti ini, boneka atau seperti Yusuf. Kita mau buat karena ini di sini tadi ada 12, tinggalan satu yang namanya Yehuda. Nah, kita buat seperti ini, kita lihat ya. Jadi kita butuh kertas warna ya. Ini sumpit dah ya. Kita siapkan. Terus sebelumnya kita mau baca ayatnya dulu ya, di Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup. Ingat, jadi kita harus mengakui karena Tuhan sanggup nih. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Keren ya? Ya, memang kalau Tuhan udah bikin rencana, semua skenario-nya udah Tuhan siapin ya. Gak ada yang gagal rencananya. Hebat kan Tuhan kita? Good, yuk kita mulai. Nah, nih anak-anak, ini kan untuk jubahnya ya, jubah bagian dalam. Pertama, bagian dalamnya ini kita gunting nih tuh. Di tengah-tengah ya. Nih, untuk bikin kerahnya. Nih. Setelah kita gunting, ini kita tekuk dulu atau kita lipat dulu nih tuh, bikin kerah ya. Bikin kerah. Satu lagi kita tekuk juga jadi segitiga di sini. Tuh, ya. Bikin kerahnya seperti ini. Oke. Kita diamkan dulu. Nah, nanti ini kita sumpitnya nanti nih, taruh di sini nih, tengah-tengahnya. Tunggu ya. Oke. Terus kita sekarang bikin wajahnya. Ini udah dibuat lingkaran. Dibuat lingkaran, kita gunting nih untuk rambut ya dan topinya. Nah, ini. Oke. Nah, ini bagian atasnya. Karena ini kan kita mau kasih topi kan. Ya, kita lepit seperti ini lipatnya ya. Nah, ini. Oke.
Oke, terus kita tekuk nih segitiga-segitiga kiri kanannya. Ini juga. Jadi seperti ini ya. Oke, terus kita bikin matanya dulu deh. Bikin mata karena dia warna biru, kita bikin warna biru. Ini namanya siapa tadi yang kita mau buat? Yehuda. Kasih hidungnya segitiga. Iya, yang mancung. Terus bibirnya kita berikan ini warna merah ya, biar terlihat. Oke. Terus rambutnya, karena dia rambutnya keriting seperti Koko Christian nama Koko Christopher. Nih kita gunting-gunting nih ya, kecil-kecil, tipis-tipis. Nah, kalau sudah kita gulung. Nih ya. Jadi rambut zaman dulu kan habis tukang cukur juga susah ya. Jadi rambutnya panjang-panjang rata-rata. Karena nggak ada tukang cukur. Iya. Sebelumnya kita bikinin dasi dulu. Dasi merah kita buat di sini. Iya. Oke. Terus ada kancingnya. Kancingnya juga dah merah. Oke. Nah, bagaimana cara membuat rambut keriting? Nah, buat rambut keriting pakai ini ya. Nih, tuh lancip-lancipnya kita gulung ya. Ini kita gulung. Jadi deh rambutnya keriting nih. Ya. Kayak Isaura. Isaura juga rambutnya keriting. Uul, namanya uul ya. Kalau udah jadi rambut keriting, sekarang kita siapkan ya, karena Oma pakai puhu. Nih, kita lem di sininya ya. Juga sekalian deh sumpitnya taruh di sini. Ya, taruh di tengah-tengah. Yes. Rambutnya diangkat dulu. Kan tuh. Anak-anak lihat. Ini lalu kita mau kasih manik-maniknya boleh. Nih. Ya. Bintang. Si bintang sini. Boleh ditempel bintang. Terus di sini. Nah, boleh. Jadilah si Yehuda. Karena orang zaman dulu semuanya, oh ya, sepatunya belum, kasutnya. Buat kasutnya ya dari ini. Kita buat agak oval kasutnya. Lalu kita tempel di bagian bawahnya. Ini kasutnya nih, taruh sini ya. Terus jangan lupa jubahnya ya, karena orang zaman dulu semuanya pada pakai jubah. Nih, tuh. Kita kasih lemnya. Iya, kita tekan-tekan supaya lebih menempel ya. Ini. Jadi, ya, di sini anak-anak mau kasih tangannya boleh. Bisa kasih tangannya di sini nih. Tunggu ya. Ini untuk tangannya. Yes, ya di situ kasih tangannya. Terus ujung tangannya juga boleh. Ya, karena ntar kalau dia lagi mau dilipat ya, yang satu begini, yang satu polos ya. Tuh. Nah, oke. Jadi kalian rambutnya tadi yang keriting inget ya, ada seperti ini. Oke. Jadi ntar ini tangannya bisa dilipat. Seperti ini nanti. Tuh. Ya. Oke. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sudah selesai ya. Hari ini kita belajar banyak. Nah, ini kita udah buat nih, nanti sama saudara-saudaranya ada 12 ya. Ini kreativitas kita hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik gimana yang udah mendengarkan firman Tuhan? Pasti udah diapain Kak? Pasti sudah sangat diberkati ya oleh firman Oke, Tuhan udah pagi diberkati ini. oleh firman Tuhan. Adik-adik kita udah memuji Tuhan, udah berdoa sama Tuhan, udah menyembah Tuhan. Sudah Kita mau apa? menari buat Tuhan. Udah menari buat Sudah Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Oke, Saatnya kita mau apa Kak? Mengakhiri ibadah kita Ya. pada hari ini. Kita mau Kita akan berdoa Bapa kami Ya, yang Bapa akan kami. dipimpin oleh Kakak Lydia. lipat tangannya adik-adik. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa Di minggu depan. minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.